Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat maghrib dan majelis kajian hadis arba'in, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sangat kami hormati, dan semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua masih dihadirkan di rumah, di antara rumah-rumah Allah ini. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Insyaallah kita beberapa puluh menit ke depan, insyaallah sampai Isya, akan bersama-sama melanjutkan thalabul ilmi, belajar, upaya untuk semakin memahami agama. Dalam hal ini kita mengkaji hadis arba'in dengan menggunakan syarahnya kitab Al-Wafi. Pada pertemuan pekan lalu kita sampai hadis kepinten, Bu? Masih pembahasan hadis ke 6 atau ke 7? 7 nggih. Sampun mlebet hadis ke 7. Pembahasan tentang napa? Oh, kalau gitu masih di hadis ke 6. Kita penjabarannya belum tuntas karena memang waktu kita terbatas kemarin itu. Masih di pembahasan tentang halal, haram, syubhat. Laras nggih? Ada zona yang jelas halalnya, ada zona yang jelas haramnya. Kemudian Rasulullah dalam hadis ini menuntunkan kepada kita semua dalam menyikapi syubhat ini adalah agar berhati-hati, tidak kemudian gampang tidak kemudian mengatakan kan cuma syubhat, leres syubhat itu tidak sampai haram atau belum sampai haram. Syubhat niku adalah samar-samar, belum ada kejelasan pasti janjane ini itu halal apa haram. Maka dalam kondisi hal seperti itu kita menghindari, meninggalkannya. Rasulullah menegaskan bahwa barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, artinya dia tadi gampang bermudah-mudah cuma syubhat, toh ya belum jelas haramnya. Mereka yang seperti itu itu rentan sekali terjerumus ke yang haram.
rentan sekali terjerumus ke yang haram. Nah, kalau sudah haram itu sudah jelas dia menembus batas hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin diberikan sebuah perumpamaan ya. Al-hima. Hima itu adalah sebuah lahan yang tidak diperkenankan sembarang orang masuk ke situ, menggembalakan ternaknya di situ. Nah, orang yang bermudah-mudahan dengan yang syubhat itu seperti orang yang menggembalakan ternaknya di sekitaran hima, zona larangan. Jadi kalau zaman dulu para raja, para pimpinan itu punya hima ini tadi, zona ladang khusus untuk ya menggembalakan kadang ya kuda-kuda peperangan dan lain sebagainya. Nah, dengan menggembalakan di sekitaran hima ini tadi sangat rentan nanti lengah dikit gembalaan kita, kambing kita masuk ke zona larangan. Kalau sudah masuk zona larangan itu artinya melanggar sebuah larangan. Begitu juga dengan syubhat, maka kita dituntun, diarahkan agar kalau masih syubhat hendaknya berhati-hati, dihindari terlebih dahulu. Meskipun jangan sampai ya kebablasan ke derajat was-was, kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran berlebihan kemarin disampaikan bahwa yo nggak ada indikator-indikator apapun, nggak ada yang kemudian membuat rancu ini sebenarnya halal apa haram, tapi terlalu membatasi diri, nggak mau makan ini nanti khawatirnya haram dan lain sebagainya. Kekhawatiran tanpa dasar ya, kekhawatiran tanpa dasar. Nah, itu was-was. Nah, kemudian kita lanjutkan di pembahasan al-mustabihatu aqsamun. Hal yang samar-samar itu ada beberapa jenis. Hal-hal yang syubhat itu ada beberapa jenis. Qassama Ibnul Munzir al-mustabihat ila salasati aqsam. Imam Ibnul Munzir membagi syubhat itu kepada 3 jenis ya. 1, syai'un ya'lamuhul mar'u haraman. Sesuatu yang diketahui itu haram. Summa ia syukku fi, kemudian ia ragu-ragu di dalam yang haram itu tadi. Hal huwa baqin ala hillihi amla, apakah ia tetap dalam keharamannya, apakah halal ya ataukah tidak. Fala yahillu al-iqdam alaihi illa biyaqin, maka tidak halal ia masuk ke yang ragu-ragu itu tadi kecuali atas dasar yakin. Contohnya adalah syataini dzabaha ihdahuma wathani. Ada 2 ekor kambing ya, yang salah satunya itu disembelih oleh orang yang non muslim. Kita tahu pasti kalau sembelihan non muslim, sembelihan yang tidak disebutkan asma Allah itu hukumnya haram. Tapi problemnya adalah syakakna fi ta'yiniha. Yang mana di antara 2 ini tadi? Ya, di antara 2 kambing ini tadi sama-sama dua-duanya disembelih. Nah, yang salah satunya itu yang nyembelih bukan orang Islam. Tapi kita tidak tahu secara pasti ketika sudah diantar ke rumah kita misal, atau ya bagaimana, pokoknya dalam menentukan ini yang mana itu ragu. Sebenarnya salah satunya halal, salah satunya haram. Cuman nggak tahu yang mana yang haram, mana yang halal. Dalam kondisi seperti itu, maka tidak halal bagi kita
mengkonsumsi keduanya, kecuali nanti sudah ketemu bayyinah, bukti yang jelas, kejelasan yang halal mana yang haram mana. Selama belum, ya selama masih di kondisi keraguan, ya itu haram dua-duanya. Nanti kalau sudah mendapatkan kejelasan dengan bukti yang valid, bukti yang kuat, ya itu baru ini yang halal, sudah jelas, buktinya sudah tidak diragukan lagi, ya itu menjadi halal. Karena aslinya memang salah satunya yang disembelih oleh non muslim itu haram, yang disembelih oleh orang Islam halal. Cuman di antara dua ini tadi apa? Ya tidak ada kejelasan. Wa aksuhu ayyakuna syai'u halalan fayasuku fi tahrimihi. Ya, sebaliknya ini pembagian yang kedua. Sesuatu ya halal jelas secara syariat halal, kita tahu pasti itu. Kemudian kita ragu akan apakah sudah menjadi haram apa tidak. Contoh yang disebutkan di sini adalah kazaujah, istri, yashukku fi talaqiha, ragu sudah ditalak apa belum ya, atau ragu ucapan saya tadi itu ya berakibat talak apa tidak ya. Nah pas masih dalam kondisi ragu itu, nah itu kan tidak ada kejelasan masih halal atau kemudian menjadi haram. Istri kalau sudah ditalak, ya setelah itu diantara konsekuensinya yang sebelumnya halal menjadi haram, ya kan? Cuman masih dalam keraguan di dalam talaknya itu tadi. Wakal hadas, wakal hadas yashuku fihi ba'da yaqinit thaharah. Seperti juga tadi sebenarnya sudah dalam kondisi suci, toharoh, sudah berwudu, yakin nggak berhadas, itu sudah halal yakin. Kemudian ada kondisi ragu-ragu, ya, apakah sudah berhadas apa belum. Nate ngeten iki. Nah, dalam kondisi ini berlaku kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah sebelumnya dibangun di atas yakin, ya maka ia tidak bisa dihilangkan karena sesuatu yang masih ragu-ragu. Artinya keraguan-raguan ini tidak ada asar, tidak ada konsekuensi apapun. Selama memang benar ragu-ragu. Nikahnya sama istri dulu yakin betul itu istrinya, tapi tolaknya masih ragu-ragu. Sudah saya tolak nggak sih? Ragu-ragu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, yang dipegang adalah yang yakin, nikahnya yakin. Wudunya tadi sudah yakin. Kondisi toharohnya sudah yakin, kondisi sucinya. Kemudian ragu-ragunya adalah sudah berhadas apa belum ya? Ya, sudah batal apa belum ya? Ragu-ragu. Kecuali kalau yakin berhadasnya yaitu jelas batal. Yakin tolaknya jelas menjadi haram. Tapi kalau masih ragu-ragu enggak dianggap. Ya, yang dianggap oleh syariat adalah yang dibangun di atas keyakinan sebenarnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan sesuatu yang sudah sebelumnya itu yakin jelas, maka ia tidak bisa dihilangkan, digugurkan dengan sesuatu yang masih ragu-ragu. Dua pembagian ini tadi menjelas nggih. Yang ketiga, wa syai'un yashukku fi hirmatihi aw hillihi ala sawa. Sesuatu yang kita ragu antara haram atau halalnya. 50% 50%. 50-50, nggih. Ya benar-benar nggak bisa condong ke salah satunya. Karena memang ya antara haram atau halalnya ini ya kita dalam posisi nggak bisa menentukan sama sekali.
Kalau jenis yang pertama tadi kan sesuatu yang haram, cuman kita ragu akan kayak sembelihan tadi contohnya ya, sesuatu yang jelas haram, cuman kita tidak tahu yang mana. Yang kedua, sesuatu yang awalnya yakin halal, cuman ragu akan sudah menjadi haram apa belum. Nah, yang ketiga ini antara haram dan halalnya ya ala sawa, sama-sama ragunya. Nah, kalau menyikapi hal ini fal aula at-tanazzuh anhu, maka yang utama adalah menghindarinya, meninggalkannya. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tamratis saqithah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau menemukan sebutir kurma ya, sebutir kurma suatu ketika. Rawal Bukhari wa Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatun ala firasyi. Suatu ketika aku datang ke keluarga. Nah, aku mendapati ada sebutir kurma ya yang jatuh di atas tikarku. Fa arfa'uha li'akulaha, maka aku ambil untuk aku makan. Summa ahsya an takuna minas shadaqah fa alqiyaha. Kemudian aku khawatir kalau kurma tadi itu ya dari sedekah, maka kemudian aku taruh lagi, nggak jadi aku makan. Karena Rasulullah, beliau khusus, ini kekhususan untuk beliau ya, itu tidak dibolehkan makan dari sedekah, dari hasil pemberian sedekah. Kemudian beliau taruh. Karena apa? Ya, apakah ini pemberian sedekah, apakah bukan 50-50. Nah, sikap yang beliau contohkan adalah ditinggalkan, enggak dikonsumsi. Berikutnya, aqwalus salaf fi tarki syubhat. Di antara perkataan-perkataan ulama salaf kaitannya dengan meninggalkan yang syubhat ini. Jadi di antara pelajaran yang kita petik ya, ada etika di atas fikih. Kalau fikih ya, selama itu nggak jelas haram ya, kita masih kemudian ngonsumsinya atau ngambilnya, ya itu belum dihukumi melakukan sebuah dosa, sebuah melanggar keharaman ya. Tapi sebuah adab atau wara, levelnya di atas itu ya, masih subhat, masih samar-samar, tidak ada kejelasan halal haramnya, ditinggalkan ya. Kemarin kami sampaikan ini sikap ya yang ayo kami mengajak diri kami pribadi dan kita semua kita terapkan untuk diri kita ya. Tapi jangan kemudian kita pakai untuk menghukumi orang. Kalau orang baru katakanlah kita dapati, karena ya level tingkatan keimanan, tingkatan hidayah orang berbeda-beda, ada yang masih berproses dan lain sebagainya. Kemudian mungkin kita dapati seseorang, ini ada hal yang syubhat, masih dia ambil ya, nanti fikih dakwahnya dipertimbangkan juga. Dengan kemudian langsung kita vonis, apalagi dengan kata-kata yang kasar, tadinya dia masih dalam proses berusaha menjadi lebih baik, gara-gara lisan kita ndak malah makin nggak simpati dengan Islam dan lain sebagainya. Ya, kalau masih kelanggarnya yang subhat ya, kalau untuk menilai orang jangan sampai dihukumi kayak yang kelanggar yang haram ya. Kayak melanggar yang haram. Aqwalus salaf fi tarki syubhat, kita kembali ke kitab. Di antara perkataan ulama salaf kaitannya dengan meninggalkan syubhat.
Qala Abu Darda radhiyallahu an, di sini yang pertama disebutkan Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, tamamut taqwa ayyattaqillahal 'abdu ayyattaqiyallahal 'abdu hatta yattaqihi min misqali dzarrah wa hina yatruku ba'dha ma yara annahu halal khasyatan ay yakuna haraman hijaban bainahu wa bainal haram. Tamamut taqwa, bentuk kesempurnaan takwa, ayyattaqillahal 'abdu, maka seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, hatta yattaqihi min misqali dzarrah, hingga ia bertakwa, berhati-hati. Di antara makna takwa itu berhati-hati, ya. Berhati-hati dalam bertindak min misqali dzarrah, dari sesuatu hal yang misqala dzarrah itu satu istilah, ya. Maksudnya sesuatu hal yang ringan, sesuatu hal yang sepele. Misqala dzarrah itu seberat biji zarrah. Kadang sebagian asatid mengartikan biji sawi. Wa hina yatruku ba'dha ma yara annahu halal. Nah, tadi kesempurnaan takwa adalah ketika seseorang meninggalkan sebagian perkara yang ia lihat seakan-akan halal tapi masih ragu. Khasyatan ayyakuna haraman, karena khawatir kalau itu haram. Hijaban bainahu wa bainal haram, sebagai pembatas antara dia dan keharaman. Jadi benar-benar khawatir kalau sampai terjerumus ke yang haram, ya. Sampai-sampai hal-hal yang masih ya belum jelas haram sih, tapi juga belum yakin kalau itu halal, maka ia tinggalkan. Hijaban bainahu wa bainal haram, sebagai hijab, sebagai benteng antara ia dan keharaman. Hijab itu artinya ya niki hijab, tutup, penutup antara dia dengan keharaman. Nah, kita itu di antara kesempurnaan takwa ini diri kita dengan keharaman harus ada penutup, tirai, dengan ada pembatas, ada tamengnya. Kemudian waqala Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri juga berkata, mazalati taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halali makhafatan al-haram. Seseorang ketakwaannya tidak dikatakan sempurna hingga ia meninggalkan banyak hal yang halal karena khawatir kalau itu haram. Wa qala Tsauri, Imam Ats-Tsauri mengatakan, ini banyak sekali, nanti kita ambil beberapa saja. Innama sumuwal muttaqin li'annahum ittaqu ma la yuttaqa. Ya, sesungguhnya keluhuran derajat orang-orang muttaqin itu karena mereka berhati-hati pada perkara yang kebanyakan orang tidak berhati-hati dari hal tersebut. Kalau meninggalkan yang jelas haram, yaitu banyak orang. Insya Allah selama muslim, ya, dan keislamannya ini benar-benar, ini levelnya masih level umum banyak gitu, meninggalkan yang jelas haram. Tapi kalau berhati-hati dari hal yang kebanyakan orang nggak hati-hati dalam hal itu, nah itu levelnya level kekasih Allah, orang-orang yang derajat ketakwaannya itu tinggi. La, ya, ini perkataan Sufyan bin Uyainah, la yusibu abdun haqiqatal iman, seseorang hamba tidak akan mendapatkan hakikat keimanan hatta yaj'ala bainahu wa bainal harami hajizan minal halal, hingga ia menjadikan antara dirinya dan antara keharaman itu pembatas, ya, dari hal-hal yang mungkin masih halal bagi sebagian umumnya orang. Kita tahu-tahu dapat
Napa? Niki musim mendekati tahun politik ya mungkin ya. Amplopan. Fajar-fajar ada yang nganter. Waduh, meskipun mungkin masih diperdebatkan sebagai kehati-hatian, mending kalau bagi yang level keimanannya sudah tinggi, ini syubhat. Mending saya nggak mau saja. Ya seperti itu. Nah, ini kok diantara contoh barangkali. Meskipun kalau berbicara masalah fikihnya itu boleh diambil apa tidak itu masih diperdebatkan. Cuman ya tadi sikap wara' itu hal-hal yang samar-samar ya, ragu kalau ini ternyata haram ya, maka ia lebih baik menghindari, lebih baik ia tinggalkan. Nah, pelajaran yang keempat adalah likulli malikin hima, bahwa setiap raja itu memiliki hima. Hima kemarin kita terangkan adalah zona terlarang untuk sembarang orang masuk ke situ. Wa inna himallah fi ardihi maharimuhu. Sesungguhnya zona larangan Allah di bumi ini adalah hal-hal yang Allah haramkan, yang ia haramkan. Al-ghardu min dzikri hadzal mithli huwa at-tanbih bisyahid 'alal ghaib wa bil mahsus 'alal mujarrad. Contoh tujuan daripada penyebutan ini dalam hadis, tadi kan disebutkan hima gitu ya dalam hadis, agar kita yang mendengar niku punya gambaran, dengan sesuatu yang konkret, yang terindra ya. Fa inna mulukal arab kanat tahmi mara'i lima washiha wa tatawa'adu man yaqrabuha. Dahulu raja-raja Arab itu mereka punya lahan khusus untuk menggembala ternak-ternaknya kerajaan, katakanlah seperti itu, dan mengancam siapapun selain ternak milik kerajaan yang masuk ke lahan itu tadi, diancam hukuman. Wal khaifu min uqubatil maliki yabta'id bimasyiyatihi khaufal wuqu'. Orang yang khawatir dan takut terkena hukumannya raja, dia akan menjauh, ya, menghindar dari tempat tersebut, khawatir nanti lengah dan masuk. Wa ghairul khaif yaqtaribu minha. Orang yang enggak takut, enggak khawatir itu deket-deket, meskipun awalnya enggak sampai masuk, ya, enggak sampai masuk, tapi deket-deket, gampang ke gitu. Wa yar'a fi jiwariha wa jawanibiha. Kemudian menggembalakan di samping-samping lokasi lahan yang khusus milik raja itu tadi, di samping-sampingnya. Nah, samping-sampingnya disebut dengan subhat. Lahannya itu yang haram, lahan khusus milik raja itu tadi yang haram. Sekelilingnya ini subhat, belum sampai haram ya, tapi juga rentan menjerumuskan ke yang haram. Nah, itu yang disebut dengan subhat. Fala yalbithu ayyaqa fiha min ghairi ikhtiyarihi fayu'aqabu ala dzalik. Maka hampir bisa dipastikan nggak mungkin dia akan benar-benar bisa menjaga ternaknya. Lengah sedikit, yaitu sangat rentan nanti di antara gembalaannya ada yang masuk ke lahan larangan itu tadi tanpa pilihan dia. Fayu'aqabu ala dzalik, maka dia akan mendapatkan hukuman akan hal itu. Walillahi subhanahu fi ardihi himam. Dan Allah memiliki di bumi ini hima. Hima tadi perumpamaannya adalah lahan khusus tadi ya, lahan yang benar-benar dilarang, zona yang benar-benar dilarang. Wa huwal ma'asi wal muharramat, yaitu kemaksiatan dan keharaman. Ya, kita insya Allah sudah sering dijelaskan, dari kecil kita belajar tentang Islam.
Hal yang sudah jelas haram kita insya Allah tahu. Dan itulah zona-zona larangan Allah. Ya, nggak boleh nyuri, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu, nggak boleh melakukan yang demikian. Ya, yang jelas-jelas diharamkan itu, ya, itulah zona yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman irtakaba minha syai'an istahaqqa iqaballahi fid dunya wal akhirah. Kalau ada yang sampai melanggar, ya, terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh Allah itu tadi, ya, ia kelak akan mendapatkan hukuman dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Wa man iqtaraba minha bidukhul fi syubhat yushaku ayyaqa fil muharramat. Barang siapa yang dekat-dekat ke yang haram, dekat-dekat ke yang haram dengan masuk di yang syubhat-syubhat, dikhawatirkan terjerumus ke keharaman. Dikhawatirkan dan memang sangat rentan, okay? Sangat rentan. Nah, kemudian kemarin di penggalan terakhir hadis disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat sairu jasadih wa idza fasadat fasada sairul jasad. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu tadi bagus, baik, maka seluruh jasad, seluruh tubuh baik. Kalau segumpal daging itu tadi rusak atau buruk, maka keseluruhan tubuh menjadi buruk. Ala wahiyya al-qalbu, dan segumpal daging itu adalah hati. Ya, hati. Ini kita bacakan salahul qalbi. Baiknya hati, ya tawaqqafu salahul jasadi ala salahil qalbi. Baiknya jasad itu tergantung pada baiknya hati. Jadi dusta kalau ada orang kemudian melakukan hal-hal enggak baik, kemudian dia mengatakan kan yang penting hatinya baik. Enggak. Karena kebaikan hati itu akan terpancar pada kebaikan jasad secara keseluruhan. Ya, mulutnya akan baik, ucapannya akan baik, tangannya akan baik, tindakannya akan baik. Kalau kemudian melakukan yang buruk, mengucapkan yang buruk, itu tanda kalau hatinya buruk. Nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, yang penting hatinya dijilbabi. Itu diantara apa? Permainan kata-kata, propaganda, yang penting hatinya dihijabi. Li'annahu ahammu 'adwin fi jismil insan, karena hati ini adalah anggota tubuh yang paling penting dalam diri manusia. Wa hadza la khilafa fihi minan nahiyati tasyrihiyah wa tibbiyah. Ternyata hal tersebut, ya, sudah menjadi sebuah ketentuan baik dalam ilmu kejiwaan maupun kedokteran, ilmu keislaman maupun kedokteran. Wa minal muslim bihi annal qalba huwa masdarul hayah al musyahidah lil insan wa talama huwa salim yadkhud dam bintizam ila jami' adha'il jism fal insan bi khairin wa afiyah. Yang mengatakan kalau selama hatinya ini sehat dari perspektif kesehatan, ya, maka tubuhnya juga akan sehat. Nah, karena hadis ini tadi, karena hadis bahwa hati itu penentu anggota tubuh yang lain, Imam Syafi'i itu berhujjah bahwasanya akal itu adanya di hati. Wa ma fir ra'si minhu fa innama huwa minal qalb. Adapun yang di kepala itu, yaitu nanti sudah kiriman dari akal yang ada di hati. Kita kan punya otak, punya hati. Ya, akal manusia itu punya keistimewaan diberikan akal. Akal itu kemampuan untuk penalaran dan lain sebagainya. Kalau menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan akal itu, ya, sumbernya di dalam hati.
Wastadallu ala dzalika biqaulihi ta'ala, kemudian beliau berdalil dengan firman Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu memiliki hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Itu di surat Al-An'am. Wa amma, ya ini khilaf enggak, sekedar kita sebutkan sekilas saja ya. Ya, sebagian ulama yang lain, madhab Imam Abu Hanifah, bahwasanya akal itu ya adanya di otak. Nah, wal murad minal hadis salahul qalbi al ma'nawi, dan maksud dari baiknya atau bagusnya hati tadi dari sisi maknawi, dari aspek maknawi, bukan jasadi, bukan sehatnya, tapi adalah baiknya. Wal maksud minhu salahun nafsi min dakhiliha haitsu la yattali 'alaiha ahadun illallah. Maksudnya adalah kesolihan jiwa, ya, jiwa sanubari, ya. Jadi bukan dari sisi organ tubuhnya sehat apa tidak, tapi dari sisi kebaikan jiwanya. Wahiyas sarirah wa fi kitab. Nah ini Ibnul Mulqin Asy-Syafi'i, ada seorang ulama Ibnul Mulqin Asy-Syafi'i, beliau mengatakan anna salahal qalbi fi khamsati asya. Bagusnya hati itu ya dalam 5 hal. Masyhur di tengah kita apa itu, tombok ati itu ya. Itu ternyata perkataan Ibnul Mulaqin Asy-Syafi'i, bahwa baiknya hati itu dalam 5 perkara. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan perenungan makna-maknanya. Wa khala'ul batni, kosongnya perut, ya. Perut yang sering diajak puasa itu akan melembutkan hati. Perut yang kondisinya tuh kewaregen terus, kekenyangan terus, itu nanti diantara konsekuensinya hatinya keras. Wa qiyamul lail, bangun ibadah di malam hari. Wa tadarru' inda sahari, ya. Kemudian merendahkan diri di hadapan Allah di waktu sahur. Wa mujalasatus sholihin, ya, bersahabat dengan orang-orang sholih. 5 hal ini diantara perkara-perkara yang akan menjadikan hati kita sehat, menjadikan hati kita bersih, menjadikan hati kita lembut. Qultu, ditambahi oleh pensyarah kitab ini tadi, wa aklul halal, dan makan hanya yang halal-halal saja. Wa huwa ra'suha, dan inilah pokok utamanya. Wa ma ahsanu man qala at-ta'amu badrul af'al, in dakhala halalan kharaja halalan wa in dakhala haraman kharaja haraman. Ya, makanan itu adalah benih tindakan. Makanan itu adalah benih, bibit daripada tindakan. Kalau yang masuk itu yang halal, nanti berbuah tindakan-tindakan yang baik. Kalau yang masuk itu haram, nantinya juga akan ya berbuah pada tindakan-tindakan yang buruk. Wa indakhala syubhatan kharaja syubhatan, kalau yang masuk yang syubhat nanti akan membuahkan tindakan-tindakan yang syubhat juga. Wal qalbus salim huwa unwanul fawz indallah azza wajal. Hati yang salim, yang selamat, yang sehat, yang baik, yang soleh, ini adalah tanda keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, surat Asy-Syu'ara. Pada hari di mana harta dan anak itu tidak lagi bermanfaat, ya, semua orang akan kemudian bingung, gelisah, khawatir, takut, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ia yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang baik. Nah, ini menjadi satu kesimpulan bahwa hati yang baik akan memancarkan
tindakan yang baik, seluruh tubuhnya juga akan baik. Demikian untuk pembahasan kita. Pada malam hari ini alhamdulillah sudah manjing waktu Isya, kita cukupkan. Nggih, monggo, Pak. Silahkan, bagus. Yang pertama juga saya itu pernah mendapat penjelasan itu bahwa makanan ahli kitab itu halal. Makanan ahli kitab itu halal. Nah, kaitannya begini, misalnya kita pergi suatu negara yang bukan jelas negara bukan muslim, kita makan bisa di restoran, di hotel, di mana kita yang tidak yakin kan bagaimana penyembelihannya, termasuk bahkan di kita sendiri di restoran kita pun di hotel di mana kita tidak yakin ya. Cuman waktu itu pertanyaannya itu bagaimana kita, apakah termasuk kalau misalnya diberi makanan dari ahli kitab, kita bisa makan sepanjang tidak itu persembelihan itu ditujukan untuk satu yang mensyirikkan Allah. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua ini, kalau menemukan sesuatu, katakanlah misalnya makanan buah atau apa tadi kan yang itu bukan jelas bukan punya kita, tapi kita juga tidak tahu itu punya siapa. Kita kan nggak bisa makan karena bukan haknya. Nah, tetapi makanan itu bisa rusak. Kalau kita mau berikan kepada orang lain, bukan hak kita untuk memberikan. Sampai kalau makanan itu rusak, sehingga mubazir kan, padahal mubazir itu dosa. Nah, dalam hal ini bagaimana itu? Ada dua hal itu. Terima kasih. Oke, yang pertama tadi napa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya. Bahwa makanan ahli kitab itu halal, itu landasannya di surat Al-Maidah itu tadi, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Yang menjadi khilaf di antara ulama kemudian adalah bahwa ahli kitab di zaman Rasulullah ketika ayat ini turun dengan zaman sekarang ini apakah masih sama apa tidak, ya. Artinya berpegang teguhnya dengan nilai-nilai samawi, karena ahli kitab itu yang memang yang mendapatkan syariat dari langit, ya kan, syariat dari langit. Ada satu pendapat yang kemudian mengatakan sekarang sudah beda, sekarang ahli kitabnya itu sudah banyak merubah-rubah agamanya. Kemudian pendapat lain mengatakan sampai sekarang hukumnya masih halal makanan ahli kitab, ya. Karena di zaman Rasulullah pun saat itu agama Yahudi Nasrani itu sudah tidak original juga di zaman itu. Dan ternyata ayat ini juga masih turun memberikan penjelasan seperti itu. Jadi nggak mungkin tadi yang sembelihan yang fix ijma haram itu adalah sembelihannya wasani. Wasani itu adalah orang musyrik. Jadi dulu itu beda antara orang musyrik dengan orang mungkin yang di zaman Rasulullah saat itu orang beragama Nasrani atau Yahudi itu masih disebut sebagai ahli kitab karena memang syariatnya dulu juga bersumber dari kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rada melebar dikit, Rum saat itu sedang berseteru atau perang dengan Persia. Nah, Rum itu agamanya saat itu Nasrani. Persia itu Majusi, penyembah api. Benar-benar bukan ahli kitab, orang-orang musyrik. Saat itu orang-orang Islam secara loyalitas kecondongan itu memihaknya juga tetap ke yang Romawi, ya. Itu artinya loyalitas saja.
Nah, kaitannya dengan makanan tadi leres ya, bahwa makanan dari ahli kitab, dalam hal ini adalah Nasrani, Yahudi, itu halal bagi kita selama memang dari jenis-jenis yang secara syariat Islam halal ya. Misal kita dikasih, tetangga kita ada yang Nasrani, tasyakuran apa dari beliau ulang tahun atau apa, kita dikasih makanan itu secara jenis dalam Islam halal, ya halal. Oke, secara jenis halal. Nah, kalau kaitannya dengan kita sedang safar ke negeri yang bukan negeri Islam, makanan di sana banyak yang tidak jelas, ya sikap hati-hatinya sekali lagi menghindari syubhat itu tadi ya. Zaman sekarang kita itu sebenarnya sudah cukup dimudahkan dengan adanya sertifikasi halal dan lain sebagainya ya. Kadang restoran juga sudah melabeli dengan halal food, non halal food, itu sudah di apa ya, sudah diberikan keterangan gitu ya. Kalau kita masih dalam posisi ragu halal apa enggak ya, kita ngambil dari hadis tadi, oh berarti ini syubhat, sehingga lebih baik saya hindari saja, nyari yang jelas halalnya. Nah, ngoten. Meskipun kita tidak memvonis menghukumi haram, tapi ada kesamaran, kita ragu-ragu, sehingga berbicara warok itu berbicara sikap ya. Sikap kita memilih berhati-hati dan ini lebih aman. Meskipun mungkin nanti aslinya sebenarnya halal, tapi tadi kan kita masih samar-samar ya, masih samar-samar. Nah, kalau kaitannya dihadapkan dengan suatu buah lah misalnya, ini bukan milik kita sehingga memang nggak halal untuk kita, dan sama yang pemilik tanah itu ya ternyata nggak diurus, nggak diambil-ambil, sampai kemudian ternyata malah busuk, rusak. Barangkali tanahnya di sini, yang punyanya itu di jauh di kota sana, ya sikap kita memang ya awalnya selama memang kita tidak punya akses untuk nembung menanyakan ke yang punya, lebih baik ya kita hindari. Tapi kalau bisa kemudian kita tanyakan, kita mintai halalnya, alangkah lebih baiknya ya. Kalau ternyata tidak punya akses untuk meminta halalnya sampai pada tempo rusak, yaitu bukan kita yang memubadirkan ya. Bukan kita yang memubadirkan. Insyaallah Allah alam bisawab, kalau menurut saya matan Pak Agus ya, bukan kita yang memubadirkan. Yang kena katakanlah memubadirkan ya yang punya tanah itu tadi ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini, semoga bermanfaat untuk kita semua sedikit yang kita bahas tadi. Bila taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.